Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Andi Standoko. Kita off driving menggunakan Brio di sore hari jam 5 sore sambil praktek teori-teori mengemudi secara keseluruhan. Oke, kita lewat jalan kecil aja. Langkah pertama biasa, kopling penuh, gigi 1, arahkan ke kiri, depan. Handrem kita lepas, caranya ditarik baru dipencet. Nah, ini menurun, saya rem dulu. Nah, kita lepas kopling sambil dilepaskan remnya secara kesinambungan, karena ini menurun ya. Kita standby, kaki kanan direm, kaki kanan direm, kaki kiri melepas kopling pelan-pelan, sen ke kiri. Oh ya, sabuk pengamannya lupa, sabuk pengaman pasang. Dilihat kanan aman, kiri aman. Kita lepas kopling sama ngerem saja. Kita belok ke kiri, spion sudah lurus tepi jalan, kita puter. Nah, cara belok gitu, belok patah ini, puter secukupnya. Nah, baru kita bales. Sen kanan ini ada anak-anak. Anak ramai sekali, anak-anak TPA. Ini gigi 1 ya. Masih gigi 1, pelan-pelan. Kita pindah gigi 2. Kopling penuh, kiri belakang. Nah, saya tunjukkan ke kamera. Sebenarnya kalau perpindahan gigi tidak boleh kita lihat ini tuas persneling, nggak boleh kita lihat sebenarnya gitu. Kita pelan-pelan dulu. Ini ramai sekali di lapangan. Sen ke kanan, menghindari jalan becek, baru dicuci soalnya, sayang sekali. Oke, sen ke kiri, ini belok patah, kita rem dulu, kita kopling, karena pelan-pelan pindah gigi 1 sampai ini sejajar, kita puter. Kalau untuk masih belajar gitu ya, spion sejajar dengan jalan, tepi jalan, kita putar. Ini kita juga belok kanan lagi, kita dari arah kiri, dari sebelah kiri mau belok ke kanan. Ini masih gigi 1. Oke, kita rem dulu, kita kopling, luruskan tepi jalan. Ini spionnya sudah lurus tepi jalan, kita mulai putar sedikit aja. Cukup putar sedikit, kita kembalikan lagi, istilahnya 1 putaran lah. Untuk belok kanan memang sedikit putarannya, belok kiri itu banyak, lebih banyak mutar itu. Kalau kita mengacu teori belok patah yang saya maksud di sini ya, kalau beloknya cembung itu akan beda lagi, nggak ada teori yang sangat tepat. Artinya ya kita kondisional kalau beloknya cembung. Kalau belok patah itu justru enak, teorinya enak. Patah ke kiri, caranya kalau beloknya patah ke kiri, teorinya adalah, bentar, kita pindah gigi 3 dulu. Ketika kita ingin belok patah ke kiri, teorinya spion kiri, nah itu harus sejajar dengan tepi jalan. Nah, setelah sejajar dengan tepi jalan, baru kita putar penuh. Pokoknya putar banyak ya, lebih dari 1 putaran itu ya. Kalau belok kiri lebih dari 1 putaran. Kalau belok kanan sama teorinya, spion kanan sejajar dengan tepi jalan, spion kanannya sejajar dengan tepi jalan. Setelah itu diputar 1 kali saja, atau diputar sedikit gitu aja enaknya ngomong, tidak terlalu banyak putarannya. Kalau belok kanan patah,
kalau beloknya itu cembung-cembung itu akan sedikit berbeda ya. Jadi putarannya itu beda, nggak selalu diputar satu kali. Kalau belok kanan kan teorinya putar satu kali lah katakan, atau sedikit. Kalau belok kiri putar penuh atau lebih dari satu kali putaran, lebih banyak lah enaknya ngomong. Disesuaikan kondisi jalan juga. Biasanya diputar penuh, enaknya ngomong gitu. Itu kalau teori belok ke kiri patah. Belok ke kiri patah itu putarnya penuh, kalau ke kanan putarnya satu kali atau putaran sedikit. Itu secara teori belok patah. Kalau beloknya agak cembung memang tidak tepat untuk menggunakan teori tersebut. Oke. Langsung kita pindah gigi 4 ya. Nah, kopling, tengah, belakang. Nah, tidak boleh kita lihat ini sebenarnya. Kalau sudah mahir ataupun belum mahir pun tidak boleh melihat tuas persneleng ketika pindah gigi. Saya berusaha melihat kenapa ini kamera yang ada di atas saya, di kepala saya ini biar kelihatan. Itu aja. Kebanyakan untuk yang baru memulai belajar mengemudi itu ketika pindah gigi dia sering lihat ini tuasnya ini. Tidak boleh, jangan lihat. Ketika kalian ingin aman, jangan dilihat tuasnya, harus hafal ya. Kenapa kalau dilihat? Biasanya kalau kalian melihat itu biasanya setirnya itu lari kanan, lari kiri gitu ya. Berlari-lari setirnya. Biasanya kayak gitu. Lari ke kanan maupun lari ke kiri. Itu biasanya kalau masih pemula kayak gitu. Bapaknya ini langsung masuk aja ya, nggak lihat-lihat. Jadi triknya gimana supaya bagi pemula itu saat pindah gigi tidak lari kanan kiri. Misalkan kalian pindah gigi itu biasanya tiba-tiba lari ke kanan setirnya, atau kadang lari ke kiri setirnya. Kadang-kadang gitu. Caranya gimana biar gak gitu? Pertama, harus hafal ini. Tanpa melihat kalian sudah hafal. Apa itu pergerakan perpindahan gigi, oper gigi. Kalian harus hafal bener. Itu triknya, harus hafal. Itu pertama, triknya harus hafal. Kalau nggak hafal nanti kan bahaya juga. Kenapa kok harus hafal? Karena kalian harus mengikuti trik kedua. Trik kedua, ketika perpindahan gigi, tangan kanan tetap kenceng, artinya ya tetap teguh pendirian alias seperti ini. Pandangan kita juga tetap kenceng ke arah depan. Pandangan kita harus teguh menghadap ke jalan, tidak boleh kita menghadap ke tuas persneleng ini, tidak boleh. Jadi triknya pandangan harus tetap menuju ke jalan atau mengarah ke jalan, tangan tetap kencang, harus apa itu istilahnya, harus tetap di jalan, di jalurnya. Kita pegang kencang gini, juga harus kencang gini enggak? Maksudnya jangan belok-belok gitu ya, diarahkan yang tepat. Terus arah pandangan kita ke jalan. Nah, ini main sendiri tangan ini. Tangan dan kaki main sendiri. Tidak perlu dimainkan. Dengan artian tidak perlu kita lihat gitu loh maksudnya. Sudah bisa main sendiri. Bentar, haus juga ya. Ngobrol. Sedotannya rusak guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi gigi 4 saya sudah hafal ya, pegang gini aja sudah hafal tanpa saya melihat gini.
langkahnya. Kita rem dulu. Ketika sudah mulai kecepatan rendah, kita mulai kopling, pindah gigi 2. Ini dari gigi 4 langsung ke gigi 2. Nggak perlu harus ke 3 dulu, nggak apa-apa, langsung ke 2, atau kalau dibutuhkan 1 ya langsung ke 1. Jadi nggak seperti sepeda motor harus pindah dari 4 harus ke 3 dulu, baru ke 2, ke 1. Nggak, bebas dari 5 pun langsung ke 1 boleh. Oke, pindah gigi 3, tengah, depan. Alhamdulillah. Kalian tak perlu berurutan dah untuk mengurangi gigi, tapi untuk masukkan 1, 2, 3 seharusnya berurutan. Walaupun boleh saja tapi kurang tepat. Oke, sen ke kiri, rem, baru kita kopling, pindah gigi 1 aja ini ya, karena terlalu pelan, harus gigi 1. Lepaskan kopling, tambah gas, rem, gas sama kopling kita mainkan pelan-pelan. Masuk jalan, lihat kanan, aman. Kalau aman kita masuk. Pindah gigi 2. Kita sen kanan. Oh, belakang ada mobil ternyata. Sennya buru-buru. Sore hari lumayan ramai ya. Kita nyalakan aja lampu kotanya. Sebenarnya masih cerah. Ini gigi 4 ya. Biasanya kalau masuk kota biasanya grogi kalau masih pertama. Ya dilancarkan dulu di desa-desa lah. Nah kalau rumahnya kota gimana? Ya dilancarkan di jalur sepi, biar pede nanti. Oke, kita ingin ke lajur kiri. Kita rem, biar halus ngeremnya gitu ya. Ngerem dulu, jangan dikopling. Saat kamu kopling, tambah mobilnya itu justru lari. Nggak tambah berkurang kecepatan, justru tambah lari kencang. Jadi tanpa dikopling. Nah, ketika memang kecepatan sudah rendah, dirasa mesin sudah mulai terasa berat, itu baru kita gunakan kopling untuk mengurangi giginya. Ini muatan apa ini? Sen kiri. Penuh sekali. Pelan-pelan aja. Ini gigi 3 ini. Nah, pom bensin penuh guys. Ini Pertalite ini, sebelah sini. Ramai sekali. BBM hari-hari ini memang sangat, terutama yang bersubsidi itu sangat apa ya, termasuk langka lah, karena kita sulit untuk mencarinya yang tanpa antri. Pasti antrinya banyak sekali. Oke, san kiri. Rem, kita rem dulu ya. Kalau di lampu merah kayak gini, kita rem. Setelah mulai pelan kayak gini, kita kopling. Baru kita nolkan. Tahan rem. Yes, istirahat dulu.